Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan siang pagi hari ini kita akan bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seputar keindahan syariat penyembelihan. Diharapkan menjadi cambuk bagi kita untuk saling berlomba, bersemangat melakukan amal yang demikian indah, demikian agung. Jamaah hormati, yang pertama, keindahan syariat menyembelih itu semua agama, semua umat itu disyariatkan penyembelihan. Nanti silakan buka di surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat kami jadikan mansaha. Mansaka itu madbaha, jadi maudhi'ul kurban, tempat untuk menyembelih, atau iraqatud dima, mengalirkan darah, yang itu merupakan sembelian-sembelian kurbah. Setiap umat kami syariatkan penyembelihan. Tujuannya supaya mereka sebut nama Allah atas apa yang Allah risikan kepada mereka dari binatang ternak. Sesembahan kalian itu sesembahan yang satu, kepadanya hendaknya kalian tunduk berserah diri, kasih kabar gembira orang yang tunduk. Jamaah hormati, ayat ini yang pertama menunjukkan betapa agung syariat menyembelih. Itu seluruh umat disyariatkan. Seperti nanti dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, lam yazal dabahul manasiki wa iraqatud dima ala ismillah masru'an fi jami'il milal. Kata beliau, senantiasa penyembelihan bagi orang yang haji atau pengaliran darah atas nama Allah disyariatkan fi jami'il milal, semua umat. Tujuannya itu supaya seseorang itu saling berlomba, saling bersegera mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kandungan daripada ayat. Yang kedua, menunjukkan indahnya syariat menyembelih itu, kata Syekh Abdurrahman Asy-Syidi, liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir. Makanya kalau orang menyembelih, yang mereka baca bismillahi wallahu akbar, bismillah wallahu akbar. Jadi untuk menegakkan zikir. Apalagi nanti kalau diperluas. Jamaah hormati,
Zikir di hari raya Idul Adha. Itu mulai tanggal 1. Jadi tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 itu namanya takbir mutlak. Kapanpun, dimanapun itu dilakukan. Tanggal 9 sampai Ayyamut Tasyrik. Berarti fajar hari Arafah, kalau kita yang tidak haji puasa, setelah puasa itu takbir terus sampai pada tanggal 13. Nah, ini menunjukkan betapa agung syariat menyembelih itu untuk menegakkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula agungnya syariat menyembelih itu adalah untuk syukur kepada Allah. Makanya ada kalimat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Dalam rangka menegakkan syukur. Syukur itu, saudara yang saya hormati, seperti bacaan ketika orang menyembelih. Bismillahi wallahu akbar, inna hadza minka walaka. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, sesungguhnya ini darimu. Orang dikatakan syukur kalau kenikmatan yang dia rasakan itu dia sandarkan kepada Allah. Kalau nikmat yang dia rasakan tidak dia sandarkan kepada Allah, niku itu nanti disebut dengan ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Mengetahui nikmat pemberian Allah tapi disandarkan kepada yang lain, itu kufur nikmat. Jamaah hormati, inna hadza, ya Allah ini darimu, walaka, untukmu, itu syukur. Makanya para ulama terangkan tentang syukur itu 5. Kalau orang datang kepada dia nikmat, kemudian disambut dengan 5 perkara, dia orang yang bersyukur. Pertama, memuji sang pemberi nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau lebih panjang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, menyandarkan semua nikmat kepada Allah. Kalau tadi kaitannya dengan sembelian, inna hadza minka. Semua nikmat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mendapatkan nikmat disandarkan kepada kemampuan, itu muridnya Qarun. Kan Qarun itu kaya raya. Tapi terucap dari lisannya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya memiliki ini itu karena sebab keilmuan saya. Keahlian saya dalam berdagang, keahlian saya dalam berbisnis. Itu Qarun. Tapi kalau orang bersyukur, seperti ucapan Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ketiga, dipakai taat. Keempat, tidak dipakai maksiat. Kelima, semakin cinta kepada Allah. Coba orang menyembelih, ya, di situ menyandarkan nikmat kepada Allah. Diperuntukkan ketaatan untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan agungnya syariat menyembelih itu bukti syukur. Kemudian pula agungnya syariat menyembelih itu dalam rangka pentauhidan kepada Allah. Makanya fa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian itu sesembahan yang esa. Disyariatkan menyembelih sama seperti dalam ayat nanti, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar li rabbika. Li rabbika wanhar. Untuk Tuhanmu hendaknya kamu menyembelih. Nah, ini menunjukkan agungnya syariat menyembelih itu merupakan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup ayatnya, fa wabasyiril muhbitin. Kasih kabar gembira kepada orang yang muhbit, kepada orang yang tunduk. Menunjukkan menyembelih itu salah satu tanda ketundukan. Salah satu tanda ketundukan. Jamaah hormati, luar biasa ya. Agungnya syariat menyembelih. Agungnya syariat menyembelih. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sampai nanti kalau para ulama tafsirkan berkaitan dengan wabasyiril muhbitin.
kasih kabar gembira kepada orang yang tunduk. Siapa orang yang tunduk itu? Mereka itu dalam tafsir itu ada 9 penafsiran. 1, orang yang tenang ketika mengingat Allah. Orang yang tunduk itu ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala, mereka tenang. Berarti menyembelih itu merupakan tanda orang yang tunduk. Ciri orang yang tunduk itu mutmainina ila dzikri ilahihim. Tenang ketika teringat dengan sesembahan mereka. Yang kedua, orang yang tawadhu. Tawadhu itu kebenaran dia terima kepada Sang Pencipta, dia tunduk kepada sesama, dia tidak merendahkan diri. Dia tidak merendahkan diri. Ketiga, muhbitin itu khasyiin. Orang yang khusyuk. Kalau khusyuk hati berarti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah. Kalau khusyuk anggota badan tidak congkak. Saudara yang saya hormati, orang yang khusyuk tenang. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, khaifin. Orang yang takut. Berarti menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala sifatnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang ikhlas. Yang keenam, orang yang arraqiqatu qulub. Qulubuhum, hatinya lembut. Hatinya lembut. Orang yang tunduk itu hatinya lembut. Ya, menyembelih itu ciri orang yang tunduk kepada Allah, memiliki kelembutan hati. Yang ketujuh, al-mujtahiduna fil ibadah. Muhbitin itu orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Dalam melaksanakan ibadah. Menyembelih itu bukan perkara ringan. Apalagi di saat seseorang misalkan, wah, untuk bisa mengumpulkan uang sejumlah itu dia harus susah payah. Ya, ditutup wabasyiril muhbitin. Ternyata orang yang muhbit itu annahum al-mujtahiduna fil ibadah. Gitu yang ketujuh. Yang kedelapan, as-salihun. Orang yang soleh. Yang kesembilannya adalah orang yang humul ladina la yadlimun. Yang mereka tidak mendolimi. Tidak melakukan kedoliman. Ini ayat yang pertama berkaitan tentang indahnya syariat menyembelih. Itu semua umat disyariatkan penyembelihan. Yang kedua, jamaah hormati, indahnya syariat menyembelih itu termasuk syiar yang paling agung dari syiar-syiar agama. Masih sama di surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Ya, tadi sempat saya buka di tafsir. Ya. Kata Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ketakwaan hati. Lah syiar Allah itu nanti dalam tafsir contohnya adalah al-budnu, onta yang dipakai untuk sembelian bagi jamaah haji. Masuk padanya ya hadaya atau kurbat atau segala bentuk sembelian-sembelian kurbah. Itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Lah bentuk pengagungan itu salah satunya adalah wal qiyamu biha wa takmiluha ala akmala ma yaqdiru alaihil abdu istihsanuha, ya, kemudian istihsanuha, kemudian istismanuha. Kata para ulama, melaksanakan, mengagungkan syiar Allah itu menegakkan syiar tersebut. Menegakkan syiar tersebut. Disempurnakan dengan sesempurna mungkin apa yang hamba mampui. Jadi kalau menyembelih misalkan dia pilih paling besar. Ya, kemudian jantan paling bagus. Paling mahal, sebagian ulama mengatakan paling mahal. Tapi salah pemahaman sebagian orang, kalau mau beli sembelian itu jangan ditawar. Wah, itu nanti kalau misalnya dalilnya sahih, dinggo dalil bakul sapi sama bakul wedhus. Jangan kamu tawar, nggak boleh untuk kurbah. Ya silahkan tawar. Tapi para ulama katakan yang paling mahal itu umumnya
barang yang berkualitas itu ada harganya. Kalau orang Jawa ono rego ono rupa. Ya. Yen rupane elek regane murah. Jamaah hormati, lah seperti itu. Mengagungkan syiar Allah itu satu, menegakkan semampunya, disempurnakan semampunya, diperbagus, digemukkan. Diperbagus, digemukkan. Dan ditutup ayat ini, fa innaha min taqwal qulub. Ini merupakan ketakwaan hati. Jadi siapa yang mengagungkan syiar Allah? Apa tadi mengagungkan syiar Allah itu? Ditegakkan, berarti ikut melaksanakan. Kemudian disempurnakan sesuai dengan apa yang dia mampu. Diperbagus, digemukkan. Itu merupakan tanda ketakwaan hati. Saudara yang saya hormati, karena orang yang bertakwa, semua syiar agama diagungkan. Itu syiar ketakwaan. Sebaliknya, tanda kekafiran, kemunafikan itu memperolok syiar agama. Makanya salah satu pembatal Islam, saudara yang saya hormati, sendaguro atau serius, itu sama-sama bisa menjadikan pelakunya murtad. Itu istihza, memperolok syiar agama. Karena kalau orang mukmin, setipis apapun keimanan itu menuntut mengagungkan syiar agama. Tapi kemunafikan itu tercermin dengan memperolok syiar agama. Poin yang kedua, menunjukkan betapa indah syariat menyembelih, merupakan pengagungan syiar Allah, dan itu bukti ketakwaan hati. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, agungnya syariat menyembelih itu, jamaah hormati, merupakan seagung-agung ibadah harta. Kan ibadah dalam Islam itu ada jiwa, kedua harta, ketiga jiwa dan harta. Ketiga jiwa dan harta. Kalau peribadatan berkaitan dengan badan, berkaitan dengan jiwa, itu kadang nggak membutuhkan harta. Makanya kalau orang beralasan, ngopo wong lanang kok ora jamaah ning masjid, ora duwe duit. Itu bukan alasan. Kenapa? Karena sholat jamaah asalnya ibadah berkaitan dengan badan. Badan dengan badan. Kalau berkaitan dengan harta, menyembelih, asalnya nggak ada alasan. Kenapa nggak ikut korban? Saya sakit. Tapi kalau punya harta, masih bisa. Saudara yang saya hormati, ibadah harta paling agung menyembelih. Nanti dalam Quran, lihat surat Ali Imran ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelianku, urusan hidup dan matiku hanya untuk Allah, yang gak ada sekutu baginya. Di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. 2. Salat menyembelih. Para ulama ketika menjelaskan kandungan ayat ini, mereka mengatakan seagung-agung ibadah berkaitan dengan badan, salat. Tapi seagung-agung ibadah berkaitan dengan harta, menyembelih. Bahkan pernah kita kasih contoh. Seseorang menyembelih dengan seseorang berinfak senilai sembelian, masih lebih utama menyembelih. Padahal kalau orang berinfak, apa masih bisa menikmati? Ya, misalkan ada bakul pecel, kita kasih infak kepada dia 3 juta. Goh Pak niki kalau bantu jenengan 3 juta, tapi nanti selama 10 hari setiap pagi saya terono pecel. Boleh apa enggak? Enggak diperbolehkan. Kalau sudah infak, lepas. Ya, dia tidak boleh misalkan mengambil kembali, menikmati kembali dari apa yang dia telah berikan. Apalagi kalau sudah pemberian sudah dikasihkan diminta lagi, itu seperti anjing yang muntah dimakan kembali. Jijik. Ya. Muntah dimakan kembali, jijik walaupun diri kita sendiri. Ra percaya enggak usah muntah lah, ngombe gini, setelah itu upluk cuke lagi ke gelas. Ombenen teh, gila nih. Iya.
Saudaraku yang saya hormati, nggak diperbolehkan. Tapi kalau menyembelih, fakulu mabadalakum, makan yang lezat. Boleh seseorang memakan. Kenapa? Kok ibadah menyembelih agung berkaitan dengan harta, sementara kita masih boleh memakan? Cuman para ulama katakan sebagian besar disedekahkan. Ya, jangan beli wedhus. Nanti kula pesen sampel mburi loro nggih, kula gawa mulih. Kali njaluk ndase kali buntute. Belen ngomah wae rasa korban. Iya, belen ngomah aja enggak usah korban. Jamaah hormati, sebagian besar disedekahkan. Dalam sembelian itu ternyata ada ketundukan. Apa ketundukannya? Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah, bukan hartanya, bukan darah, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Ini agungnya syariat menyembelih. Jamaah hormati, itu salah satu bentuk ibadah paling agung berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Dan ini penyemangat bagi kita. Penyemangat bagi kita untuk melaksanakan sembelian, karena seagung-agung ibadah dengan harta. Sekali lagi, kalau orang punya kemampuan. Kan orang, jamaah hormati, niat tapi ra mampu. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani satu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Tapi kalau punya kemampuan, ning atine ra tekan. Atine ra tekan itu banyak. Iya. Jamaah hormati, punya 1,5 juta duwe melu korban. Ya aku ndengi wis tuku bumbu sate. Teko ikon korban kok malah tuku bumbu sate. Jamaah hormati, itu berarti keimanannya yang butuh dicambuk. Nah, ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat. Jamaah hormati, indahnya syariat menyembelih itu ihya'u sunnati khalilillah alaihi salam. Menghidupkan sunnah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu sempurna ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna keyakinannya kepada Allah. Makanya dalam Quran Allah memuji Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ya, walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umihi. Ibrahim itu umat, imam yang patut jadi panutan. Imam yang patut jadi panutan. Ya, saudara yang saya hormati, yang beliau itu kesabarannya sempurna, keyakinannya kuat. Sampai ketika beliau dilemparkan dalam kobaran api, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ibrahim, ada butuh dengan saya? Kata Ibrahim, kepada kamu enggak. Ya, kebutuhku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna keyakinan. Ibadahnya terus menerus, lurus menghadapkan diri kepada Allah, bukan termasuk orang yang musyrik. Syakiran li an'umihi, seorang hamba yang bersyukur. Keteladanan Ibrahim alaihissalam luar biasa. Sampai ada buku khusus yang menjelaskan tentang keistimewaan Ibrahim itu luar biasa. Sebagai anak, sebagai bapak, sebagai pribadi, itu sempurna dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, indahnya syariat menyembelih itu, jamaah hormati, mengantarkan seseorang menggapai kebaikan yang sempurna. Sebagaimana dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Kalian tidak akan bisa menggapai kebaikan yang sempurna sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Harta, semua kita cinta. Semua kita cinta. Ayat sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam ayatnya berkata, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta harta dengan kecintaan yang berlebih. Semua kita cinta kepada harta. Nggak ada orang yang nggak cinta kepada harta. Nah, orang itu ketika cinta nggak mungkin mau berpisah. Nggak mungkin dia lepas. Orang cinta kok.
Cinta. Saya kemarin tuh lihat ada orang punya kendaraan lawas banget. Saking cintanya itu dilapi itu. Dinggo lungo atau malah neng awak kesel. Iya. Dibeli sama orang nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Cinta. Kepada barang dia suka, nggak mungkin dia lepas. Kalau orang cinta kepada istri, apa mungkin dia akan lepas istrinya? Wis, kowe seneng ora karo bojoku? Yen seneng tak pegati PN. Nggak mungkin itu. Saudara yang saya hormati, cinta kepada harta, semua kita cinta. Lah kalau seseorang memiliki sesuatu yang dia cintai, dia lepas sesuatu itu karena cinta yang lebih besar. Cinta yang lebih besar. Kenapa harta yang kita cintai kita keluarkan? Karena kita lebih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita juga begitu dalam keseharian. Kita punya HP misalkan, ya, diminta sama anak, "Pak, HP ini tak Pak ya?" Ya wis le nggonen. Loh, kok langsung nggonen? Cinta sama anak. Tapi kalau misalkan yang minta itu bukan orang yang kita cintai. Koncone kerja ndelok HP. HP mah HP men tak Pak. Zaman saiki kok Pak. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita cinta. Cinta itu dilepas karena dengan cinta yang lebih agung. Orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah itu dibuktikan dia keluarkan sesuatu yang dia cintai. Dia keluarkan sesuatu yang dia cintai. Poin yang kelima, saudara yang saya hormati, indahnya syariat menyembelih itu mengantarkan seseorang menggapai kebaikan yang sempurna. Kebaikannya yang sempurna. Poin yang keenam, memasukkan kegembiraan kepada kaum muslimin. Ini akhlak. Ini merupakan perkara yang bisa menjadikan persaudaraan kaum muslimin semakin kuat. Memasukkan cinta. Dari sisi mana syariat menyembelih itu memasukkan cinta? Berbagi. Karena orang ketika menyembelih berbagi. Berbagi itu menumbuhkan rasa cinta. Makanya dalam syariat kita, supaya kita saling menghadiahi, niscaya kalian itu saling mencintai. Tahabu, tahabu. Tahabu, tahabu. Salinglah kalian menghadiahi, niscaya kalian saling mencintai. Lah ini memasukkan kegembiraan. Memasukkan kegembiraan itu termasuk amal ketaatan. Jadi surur yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, seorang mukmin itu berpahala besar. Berpahala besar. Dan ini sudah dimaklumi, hari Raya Idul Adha itu adalah hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Ya. Makanya jangan digerenengi kalau misalkan pas makan-makan Idul Adha, segomu kok sidik men toh. Yeah. Kalau biasanya kan lawe sing sidik segone sing akeh. Nanti nggak tahu lawe akeh apa segone sing akeh. Ya umumnya kan begitu. Tapi kalau Idul Adha misalkan ambil satu piring, bar kuwi nyedakne njimuk sak piring, tumplek dadi siji. Segone sidik. Ora apa-apa wong hari makan minum kok. Hari makan minum. Saudara yang saya hormati, memasukkan kegembiraan. Yang keenam, terakhir, indahnya syariat menyembelih itu ya merupakan amalan taqarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan keteladanan, beliau amat cinta menyembelih. Beliau amat cinta menyembelih. Sama sholat. Jadi ibadah yang beliau sangat cinta itu sholat menyembelih. Beliau di kota Madinah selama 10 tahun, 9 tahun setiap tahun senantiasa berkorban. Nanti dalam riwayat itu membeli 2 ekor kibas yang besar. 2 ekor kibas yang besar. Di tahun ke-10 beliau melaksanakan ibadah haji, beliau menyembelih 100 ekor unta. Unta itu kalau 1 ekor berapa coba? Ya, sak jeledenge ning kene ora mungkin iso mbelih unta lah. Ya, nggak bisa membeli unta. Tukune ning endi? Ya, tukune ning mana? Di Australia atau mana itu unta itu malah dipateni kan. Jadi termasuk perusak tapi unta liar. Wong mbok didol ning Indonesia payu. Jamaah hormati, menyembelih 100 ekor unta ini menunjukkan taqarrub dengan sembelian
itu sangat istimewa. Persembahan kepada Allah, apalagi dengan bahimatul an'am, binatang ternak. Orang itu menyembelih, jangankan kok binatang ternak, mungkin pernah kita bahas dalam pembahasan akidah, lalat dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Oh, jangan pandang lalatnya, tapi lihat kurbahnya kepada selain Allah. Kasih persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menyembelih, wah ini luar biasa, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, 7 poin ini mudah-mudahan menjadi cambuk, penyemangat. Masih banyak hari-hari yang panjang. Kenapa kok masih Dzulqa'dah disampaikan? Saya itu kemarin bulan Syawal, saya baca itu ada ucapan ulama, selesai Ramadan masuk Syawal, itu persiapan ibadah haji sama persiapan ibadah menyembelih. Kenapa kok haji dipersiapkan? Kalau zaman dahulu kan perjalanan haji itu tidak bisa ditempuh dengan 1 hari 2 hari, kadang lama sekali waktunya. Nah, sekarang sing lama antrine, sing lama antrinya. Jadi dipersiapkan menyembelih. Kenapa kok menyembelih di bulan Syawal sudah diingatkan oleh para ulama kita? Karena 9 harta. 9 harta. 9 harta itu, saudaraku yang saya hormati, sembelian dengan menggunakan binatang ternak membutuhkan modal harta nggak sedikit. Nggak sedikit. Apalagi kalau kita pekerjaannya untungnya itu ya 5 rupiah, 10 rupiah, 500 rupiah. Wah, itu nyelengnya akeh itu. Saya teringat dulu bakul bekerja di Pertamina bagian pengecer itu loh. Jadi dodol bensin botolan itu loh. Itu sak botol, itu zaman dulu bensin, untungnya 500 rupiah. 500 rupiah. Kalau ada orang utang 1, itu kalau nggak salah kepayon 10, itu baru nutup. Makanya aja utang bensin botolan mesake. Iya. Lah coba segitu. Segitu. Lah pono ya wong utang, wo akeh bensinnya itu sing diutang itu, wah ngapunten mboten nggawa dompet niki wau. Lah no duite ora. Waduh wae. Ora ndedit ngono wae. Iya. Itu sudah banyak kadang utang sampai 4 sampai 5. Jamaah hormati, kalau orang misalkan penghasilannya sedikit tanpa nyelengi, untuk bisa menyembelih berat. Untuk bisa menyembelih berat. Nabung sedikit demi sedikit. Saudaraku yang saya hormati, makanya diingatkan jauh-jauh hari supaya minimalnya ada niat. Ada niat. Dan saya pernah sampaikan, saya dulu teringat sama guru itu, latihan korban katanya. Latihan korban. Ya sama mampu nih. Iya. Ya, sekali lagi dalam syariat semampunya. Kalau nggak mampu, namanya nggak mampu. Tidak diwajibkan, karena kewajiban ini syaratnya adalah man kana lahu sa'ah, bagi siapa yang punya kelapangan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa memetik pelajaran dari indahnya syariat menyembelih, kemudian diberi kemampuan untuk bisa menyembelih. Demikian, Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.